Ancaman mengerikan pemimpin Muslim Chechnya ke Ukraina, menyerah atau habis. Hurrah! Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov yang merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman mengerikan untuk pasukan Ukraina yang sedang diperangi. Dia mendesak pasukan Kiev untuk menyerah atau akan dihabisi. Kadyrov pada hari Senin mengatakan dia berada di Ukraina dengan pasukan Rusia. Dia mendokumentasikan penampilannya dalam sebuah video yang diunggah di Telegram. Dalam video itu terlihat melihat sebuah rencana dengan pasukan di ruangan yang katanya direkam di Hotomel, sebuah lapangan terbang dekat Kiev di Ukraina yang direbut pasukan Rusia dalam beberapa hari pertama serangan mereka. Namun video Kadyrov itu belum bisa diverifikasi secara independen. Satu hari kami berada sekitar 20 km dari Anda, Nazi Kiev, dan sekarang kami bahkan lebih dekat, katanya. Pasukan Ukraina menyerah atau Anda akan habis, ujarnya seperti dikutip The Mirror Selasa 15 Maret. Dia bersumpah untuk menunjukkan kepada Ukraina bahwa praktek Rusia mengajarkan peperangan lebih baik daripada teori asing dan rekomendasi dari para penasihat militer. Laporan menunjukkan bahwa tentara Chechnya dapat memainkan peran penting dalam membantu Rusia untuk menguasai ibu kota Ukraina, Kiev, dengan tentara bayaran dari Wagner Group Rusia. Media Rusia Today, mengutip ucapan Kadyrov yang menyebut tentara Ukraina lari ketakutan melihat tentara Chechnya. Anggota Angkatan Bersenjata Ukraina dan Batalion Nasional yang selalu membual tentang keberanian mereka melarikan diri ketika mereka melihat pertempuran Chechnya meninggalkan senjata berat dan peralatan militer. Koordinasi militer penuh, penempatan pasukan yang tepat, dan serangan yang menentukan, hanya itu yang kami butuhkan. Kami harus menyelesaikan apa yang kami mulai dan melakukannya dengan cepat, karena Ukraina telah 2 kali menolak untuk bernegosiasi. Kami harus mengubah taktik, itu akan meyakinkan mereka. Rusia culik wali kota Ukraina, Zelensky minta tolong Macron. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan pasukan Rusia menculik wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Ia meminta bantuan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendesak pembebasan wali kota itu. Permintaan kami jelas, dia harus dibebaskan segera. Saya menelpon Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saya juga bicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ujar Zelensky dalam video yang dirilis. Ia kemudian berkata, saya akan bicara dengan orang-orang yang penting demi pembebasan rakyat kami. Kami berharap pemimpin dunia menunjukkan bagaimana mereka bisa membawa pengaruh dalam situasi ini. Sebagaimana dilansir AFP, Zelensky menjelaskan bahwa Fedorov diculik pada hari Jumat 11 Maret oleh tentara Rusia yang kini memang sudah menguasai kota tersebut. Menurut Zelensky, Fedorov ditangkap karena tidak kooperatif dengan pihak musuh Rusia. Berdasarkan keterangan parlemen Ukraina, Fedorov ditahan ketika sedang berada di pusat penanganan krisis kota Melitopol. Saat ditangkap, Fedorov tengah mengurus masalah suplai di fasilitas tersebut. Sehari setelah penangkapan tersebut, sekitar 2.000 warga Ukraina turun ke jalan menolak invasi Rusia dan mendesak wali kota mereka segera dibebaskan. Apa kalian mendengar Moskow? Jika 2.000 orang berdemonstrasi di Melitopol menentang okupasi, ada berapa yang menentang perang di Moskow, kata Zelensky. Sejak Presiden Vladimir Putin memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, gelombang aksi protes memang langsung menerjang jalanan Moskow. Pemerintah pun langsung membendung gelombang protes itu dengan melakukan penangkapan besar-besaran. Hingga kini, setidaknya 12.000 warga dibekuk karena ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut.
NATO tidak ingin konflik Ukraina meluas jadi perang antara NATO dan Rusia. NATO tidak akan membiarkan invasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi dan Moskow. Hal ini disampaikan langsung Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, menyusul penolakan pihaknya atas permintaan Ukraina untuk memberi perlindungan udara terhadap serangan Rusia. Menurutnya, permintaan Kiev agar NATO memberi zona larangan terbang kepada Rusia bisa memicu perang secara penuh antara NATO dan Rusia, serta menyebabkan lebih banyak penderitaan, lebih banyak kematian dan kehancuran. Kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah konflik ini meningkat di luar perbatasan Ukraina menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO, kata Stoltenberg kepada AFP dalam sebuah wawancara di sela-sela forum diplomasi Ukraina-Rusia di Antalya, Turki, Jumat 11 Maret waktu setempat. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena mengesampingkan zona larangan terbang di negaranya dengan mengatakan aliansi militer barat tahu kemungkinan agresi Rusia lebih lanjut. Zelensky menuding NATO memberi lampu hijau Rusia untuk terus melakukan serangan. Stoltenberg mengatakan pemberian zona larangan terbang di atas Ukraina artinya NATO harus menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, tidak hanya di Ukraina tapi juga di sekitar Belarus dan Rusia. Itu berarti kita harus siap menembak jatuh pesawat Rusia karena zona larangan terbang bukan hanya sesuatu yang Anda nyatakan, harus Anda terapkan. Mengetahui bahwa serangan dan korban baru tidak dapat dihindari, NATO dengan sengaja memutuskan untuk tidak menutup langit di atas Ukraina. Stoltenberg mengatakan pelatihan puluhan ribu tentara Ukraina oleh negara anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir serta pasokan peralatan militer telah terbukti sangat penting bagi pasukan Ukraina dalam perang melawan invasi pasukan Rusia. Namun dia menegaskan Rusia harus menghentikan invasi di Ukraina. Yang paling penting adalah Presiden Vladimir Putin harus mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, mundurkan semua kekuatannya dan terlibat dengan itikat baik dalam upaya politik diplomatik untuk menemukan solusi politik, kata Stoltenberg. Sementara itu dia memuji langkah Turki memfasilitasi pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di Antalya. Menlu Rusia Sergei Lavrov dan mitranya dari Ukraina Dmytro Kuleba mengadakan pembicaraan di Antalya dalam kontak tingkat tinggi pertama sejak Moskow menginvasi Ukraina. Namun tidak ada kemajuan dalam pembicaraan bahkan dalam gencatan senjata 24 jam. Turki sebagai anggota NATO telah lama berusaha untuk menengahi solusi melalui pembicaraan langsung dengan Putin. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang menengahi pembicaraan tripartit ini mengatakan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba telah menegaskan kembali Zelensky siap untuk bertemu dengan Putin dan Lavrov telah menjawab bahwa pada prinsipnya Putin tidak menentangnya. Saya pikir Turki memainkan peran penting dalam mencoba memfasilitasi semacam dialog politik yang diperkuat antara Moskow dan Kiev, kata Stoltenberg. Stoltenberg dijadwalkan bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di sela-sela forum Antalya.